Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Kholik. Ya, saya asalnya dari aslinya Cianjur, tapi tinggal di Bogor. Jadi saya sebagai Widya Suara di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bogor. Widya Suara itu apa? Ya, inilah Pak, ketemu bapak-bapak ya, kita saling berbagi ilmu gitu. Bapak bagi ilmu ke saya bagi ilmu ke Bapak. Jadi saling saling bertukar ilmu ya. Mudah-mudahan ya dari saya ada manfaatnya, dari Bapak yang tiap hari mempraktekkan kegiatan bapak-bapak di kelompoknya ya, itu juga menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat saya. Saya mau tanya dulu, ini posisi duduknya udah nyaman belum? Udah belum? Coba senyaman mungkin, serileks mungkin, atau berdiri dulu deh semuanya. Berdiri. Nah sekarang gini, kita main-main dulu sebentar ya. Ya jangan dulu duduk. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan apa yang saya katakan ya. Nanti Bapak Ibu melakukan seperti ini. Kalau saya katakan tepuk satu, Bapak Ibu tepuk satu. Coba tepuk satu. Kalau tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Tahu perintahnya tadi? Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Dua. Perintahnya bukan dua tapi tepuk dua. Oke, ulangi sekali lagi. Tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tiga. Oke, satu kali lagi, jangan sampai ada yang bunyi ya. Kalau perintahnya tidak sesuai, jangan sampai ada yang bunyi. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk. Nah, tapi nggak apa-apa, masih ada yang bunyi, lumayan cuma 3 orang paling ya. Silakan dulu lagi. Nah, mata pelajaran yang pertama itu adalah kebijakan kehutanan sosial dan multiusaha kehutanan ya. Jadi kita mengacunya ke peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 8 dan nomor 9 tahun 2021. Di P8 itu terkait dengan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi ya. Jadi di hutan lindung dan hutan produksi. Sekarang saya mau tanya, di lokasi bapak-bapak atau ibu-ibu ya, LPHD Baikalam misalnya, itu status hutannya apa? Hutan lindung ya. Hutan lindung atau hutan produksi? Jangan salah ini, karena ada beberapa kegiatan yang boleh di hutan lindung, ada yang nggak boleh dilakukan di hutan lindung, ada yang boleh dilakukan di hutan produksi, di hutan lindung nggak boleh. Itu hal yang sangat, jadi mengetahui terkait ini sangat penting gitu Pak. Ya, nanti kita bahas ya. Nanti kaitannya multiusaha itu di mana kalau posisinya di sini? Di tata hutannya, penyusunan rencana, atau di pemanfaatannya? Pemanfaatannya. Nanti kita lebih banyak membahas terkait ini pemanfaatan. Tapi ini sebagai pengantar aja bahwa Permendag 8 sama 9 itu adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan ada juga PP-nya, PP 23 tentang penyelenggaraan kehutanan. Konfigurasi yang barunya ya tentang pengelolaan hutan itu. Jadi di sini kalau terkait dengan kelola sosial itu ada akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan ya, seperti Bapak Ibu sudah pegang izin persetujuan hutan desa ya. Kemudian kalau dari segi ekonominya itu ada multiusaha kehutanan ya. Kemudian yang dulu arahannya kalau sebelum ini arahnya cenderung ke pengelolaan hutan yang berbasis kayu, yang sekarang lebih cenderung kepada pengelolaan landscape ya. Jadi
satu hamparan semuanya, satu hamparan landscape hutan ya. Jadi hutan sebagai satu kesatuan ekosistem ini yang dikelola manfaatnya baik secara sosial ataupun ekonomi ya, sehingga nanti ada dua subjek ya, pelaku dari konfigurasi pengelolaan hutan ini, yaitu pengelolaan perhutanan sosial ya, yang diberikan persetujuan perhutanan sosial, dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau disingkat dengan PBPH ya. Ini amanat Undang-Undang 11 2020 itu tentang Cipta Kerja. Jadi kalau di pemanfaatan di hutan produksi ini yang bisa dilakukan ya. Pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Ya, amanat Undang-Undang 11 juga ini ada pasal 26 terkait dengan pemanfaatan hutan lindung. Ya, yang boleh di hutan lindung ini, jangan lupa kalau hutan desa Bapak Ibu ada di hutan lindung, yang boleh itu hanya ini. Coba, anak baca coba. Memanfaatkan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Oke, jadi cuma ini ya yang boleh ya. Pemanfaatan kayu boleh nggak? Hutan lindung. Nggak boleh ya. Dengan subjeknya, yang subjeknya perizinan berusaha di hutan lindung itu ada perizinan berusaha baik dari perorangan, koperasi, BUMN, BUMD atau BUMSI, BUMSI, badan usaha milik swasta Indonesia ya, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang tadi sudah disebut. Nah kemudian di sini juga subjek perizinan berusaha di hutan produksi ini sama juga ada PPPH, ada juga persetujuan perhutanan sosial. Oke ya. Jadi kalau dari subjeknya baik di hutan di hutan lindung maupun hutan produksi sama ya. Ada persetujuan pengelolaan PS dan ada juga perizinan berusaha pengelolaan hutan atau disingkatnya PBPH ya. Peta arahan pemanfaatan hutan itu apa? Ada peta fungsi kawasan hutan, kemudian ada peta rencana tingkat nasional, kemudian ada peta indikatif pemberhentian izin baru, kemudian peta indikatif areal perhutanan sosial atau PIAPS, kemudian peta arahan objek reforma agraria dan peta RPHDB, KPHL dan KPHP, kemudian peta fungsi ekologis gambut ya. Nah ini lanjut ke ini peran eselon 1. Eselon 1 itu apa ya Bapak Ibu? Eselon 1 itu jadi di kami itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada pejabat tingkat eselon 1 yang biasanya kalau Bapak Ibu pernah dengar Pak Direktorat Jenderal, nah itu kategori eselon 1 ya. Jadi kalau di eselon 1 misalnya di Ditjen PHPL itu terkait dengan tugas dan fungsi untuk mendukung kegiatan di KPH, itu salah satunya misalnya ini fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah ini kegiatan yang dilakukannya ya, termasuk di dalamnya ada promosi potensi areal persetujuan usaha pengelolaan hutan dan potensi areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Ini salah satu tugas di PHPL yang untuk mendukung tugas dan fungsi KPH ya. Pembina dari perhutanan sosial ini Ditjen PSKL, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ya. Jadi ini Bapak dan Ibu sebenarnya kalau di tingkat pusat yang memperoleh termasuk persetujuan perhutanan sosial itu prosesnya di direktorat ini ya, sampai keluar SK ini. Jadi untuk perannya dalam mendukung tugas dan fungsi KPH di Ditjen PSKL itu salah satunya ya identifikasi penyiapan dan pengelolaan potensi area untuk pengelolaan perhutanan sosial ya. Kemudian juga identifikasi dan verifikasi calon pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan PS ya. Kemudian ini dalam konteks pemasaran ini jadi ada pendekatan pasar
yang disebut dengan market access player. Market access player itu adalah apa namanya? Jadi bagaimana menghubungkan antara bapak dan ibu ya yang memproduksi bahan baku dari hasil hutan, kemudian ditampung ya oleh market access player ini, pemain pasar ini, dia tingkatkan nilainya, kualitasnya untuk disampaikan ke konsumen, intinya itu ya. Jadi supaya bagaimana ketika produk bapak dan ibu yang keluar dari hutan itu ditingkatkan dulu kualitasnya, baru sampai ke konsumen. Jadi tidak bahan baku langsung dijual gitu. Nah ini harapannya memang KPH berperan sebagai itu ya. Jadi bisa menciptakan ekosistem yang memungkinkan berjalannya kolaborasi antara market access player dengan masyarakat secara optimal. Jadi gambarannya memang pengelolaan potensi hutan ini dengan adanya peran KPH dan peran market access player dan masyarakat itu bisa saling sinergis. Saling sinergis itu apa? Jadi bapak dan ibu yang memproduksi bahan bakunya itu tetap bisa memproduksi ya, bisa berjalan usahanya ya. Kemudian masyarakat yang membutuhkan juga itu terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Itu nanti kita mungkin lebih banyak nanti di materi-materi yang terkait pemasaran untuk pendalamannya.